Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Devi Rivianioki dengan NIM 18024051163. Di mana di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen saya, yaitu Ibu Fibri Indira Risanti SPD MPD, dalam mata kuliah berpikir sistem sebagai nilai ujian tengah semester atau UTS. Jadi langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu apakah berpikir itu? Jadi berpikir itu adalah proses menjawab pertanyaan. Berpikir itu termasuk aktivitas belajar. Dengan berpikir kita memperoleh pengetahuan baru. Setidaknya kita akan menjadi tahu tentang hubungan antara sesuatu. Jadi selama proses berpikir itu, pikiran kita mengadakan tanya jawab dengan pikiran itu sendiri untuk meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan dengan cepat. Adapun pertanyaan yang kedua, yaitu bisakah Anda memberikan contoh kasus yang bisa diatasi oleh pola pikir secara holistik? Jadi contoh kasusnya itu seperti seorang pemimpin organisasi di kampus yang merasa tidak nyaman dengan organisasi yang dipimpin. Dengan berpikir holistik, kita tidak bisa menyalahkan pemimpinnya saja atau organisasinya saja. Kembali lagi dari kita harus mempertimbangkan banyak aspek. Bisa jadi pemimpin itu begitu karena faktor masalah-masalah pribadi yang bikin motivasinya turun, ataupun masalah faktor keluarga, atau juga bisa karena faktor lingkungan atau permasalahan perkuliahan. Bahkan bisa saja dia begitu karena dia adalah jenis kepribadian yang afiliatif, yang produktivitasnya itu ditentukan oleh support dan keberadaan di sekitarnya. Jadi berpikir secara holistik ini membuat kita meminimalisir adanya keputusan yang tidak bagus atau prematur, yang membuat kita jauh lebih bijaksana, di mana kita juga dapat belajar bahwa untuk menjadi orang yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, serta jangan hanya menyetujui satu atau aspek sebagai penyebab tunggal suatu hal atau perilaku. Kita dapat mempertimbangkan banyak hal supaya judgement-nya itu atau masalahnya itu tidak prematur atau tidak baik. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah sistem itu? Jadi sistem adalah sebuah objek analisa yang memiliki komponen atau bagian yang saling berinteraksi dalam suatu aturan-aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun pertanyaan yang terakhir, yaitu yang keempat, mengapa dengan berpikir secara sistem persoalan yang kompleks bisa teratasi? Jadi kita bisa melihat dari sisi definisi berpikir sistem sendiri, yaitu di mana berpikir sistem adalah keahlian berpikir untuk melihat struktur umpan balik sebab akibat pada elemen-elemen sistem permasalahan dalam berbagai dimensi kontekstual yang bisa mengubah ciri holistik dari sistem dengan sebuah proses yang interaktif untuk membangun, memodifikasi, dan meningkatkan kualitas struktur internal pikiran melalui serangkaian pertanyaan dialogis reflektif yang berbasis pada ciri-ciri sistem sebagai alat bantunya. Jadi bisa dilihat dari definisinya itu, bisa dijelaskan secara singkat bahwa keahlian berpikir memberikan pemahaman bahwa berpikir menjadi sebuah keahlian yang bisa dilatih sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa mengubahnya. Kemudian struktur umpan balik yang ingin dipahami harus dipahami dalam konteksnya dengan tetap tidak terjebak pada aspek detail, namun bisa saja juga memperhatikan aspek umum yang berkembang dari interaksi dari aspek detail. Kemudian salah satu
konsekuensi logis dari pencarian struktur, konteks, dan pendekatan holistik adalah sebuah proses yang tidak linear. Adapun juga tujuan proses berpikir sistem adalah untuk menyiapkan diri kita ketika kita menghadapi permasalahan yang kompleks dengan baik dan lebih baik. Kemudian jika berpikir adalah mencari jawaban atas pertanyaan ke diri sendiri, maka untuk berpikir sistem perlu rangkaian pertanyaan yang berbasis kepada ciri-ciri sistem. Itulah mengapa dengan berpikir sistem kita dapat menjawab persoalan-persoalan yang kompleks, dengan berpikir sistem kita persoalan yang kompleks itu bisa dapat teratasi. Itulah tadi 4 pertanyaan yang sudah saya jawab. Jadi jika ada kekurangan dalam jawaban saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.